Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku Singkong dan Kopi Jatim News Media. Alhamdulillah, hari yang istimewa. Hari ini saya bersama dengan Haji Bukhari Imron, merupakan sekretaris panitia dan juga ketua IKAMA Jawa Timur. Dan hari ini kami dalam rangka silaturahmi halal bihalal keluarga besar Madura yang dihadiri oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD. Kanda Bukhari, apa harapan kita ke depan setelah semua para tokoh-tokoh ini dikumpulkan? Tentunya adalah harapan untuk pembangunan masyarakat dan tentunya pembangunan Madura. Pertama tentu memang pertemuan semacam ini itu bukan hanya sekali, ini sudah berkali-kali dan paling yang awalnya dulu tahun 2014 mungkin itu sudah mengadakan seperti ini di Geraha Samudra di di Kodikal di sana. Lah juga Pak dihadiri oleh Pak Mahfud MD sebelum jadi Menko Polhukam kan. Nah, hari ini memang awalnya kami sebenarnya ingin matur kepada gubernur, ingin pinjam lahan yang di depan untuk mengadakan halal bihalal yang akan dihadiri yang akan kami undang kurang lebih 500 sampai 1000 orang. Di pelataran depan kami kasih terop, kami kemas sedemikian rupa bagaimana supaya pinjam semalam untuk menjadi area Madura asli kan gitu. Tapi kenyataan Bu Gubernur kurang berkenan. Kenapa? Karena masih di Surabaya masih level 1. Terus kemudian beliau mengizinkan kalau hanya untuk 200 orang, 200 undangan dan tempatnya di dalam gedung Gerahadi. Dan ini alhamdulillah ini suatu kehormatan yang luar biasa. Itu tentu perhatian yang luar biasa oleh seorang gubernur karena selama ini mulai Indonesia ada belum pernah ada halal bihalal di secara kelompok tertentu mengadakan halal bihalal di gedung Gerahadi, di gedung negara Hadi ini. Alhamdulillah beliaunya satu-satunya gubernur yang mengizinkan kepada kami untuk mengadakan halal bihalal di gedung ini. Kemudian memang terbatas kurang lebih 200 dengan harapan mendunia. Artinya apa? Yang ikut itu tidak hanya dari Indonesia dan ikut mungkin yang dari Malaysia dan Jeddah dan insya Allah dari Brunei. Nah ini ikut juga termasuk seluruh Indonesia nanti ikut dengan sejarah Zoom. Dan kalau di sini kami yakin internetnya pasti cukup, semuanya pasti cukup. Maka kami memang awalnya kurang sepakat karena kami ingin mengumpulkan banyak orang, tapi beliaunya tetap berkenan hanya 200. Lah demi sejarah, demi menciptakan sejarah keluarga Madura, kami alhamdulillah merasa bersyukur sekali dan berterima kasih sekali kepada Ibu Gubernur yang telah memfasilitasi dan membantu kami untuk melaksanakan halal bihalal, utamanya tempatnya di gedung Gerahadi ini. Dan bukan hanya tempat, tapi semuanya disediakan oleh Ibu Gubernur, termasuk segala fasilitas dan segala akomodasinya semuanya disediakan gubernur, konsumsinya khususnya. Yang lain-lain tentu kami saling bantu dengan teman-teman yang lain. Sahabatku Singkong dan Kopi, luar biasa malam ini seolah-olah Gerahadi menjadi nuansa seni dan nuansa adat Madura. Terus terang sebuah kebanggaan bahwa kita bisa melihat seni tari, kita melihat kulinernya dan sangat-sangat luar biasa. Sahabatku Singkong dan Kopi, saya kembali Kanda Bukhari. Tentunya setelah pertemuan ini, apa harapan ke depan untuk semua organisasi-organisasi yang tentunya adalah merupakan kebanggaan orang Madura, dan tentunya ini diharapkan untuk mensupport, mendorong agar Madura lebih maju. Bagaimana? Harapan kami kekompakan masyarakat Madura, bukan hanya yang ada di atas, bukan hanya yang ada di menengah, tapi di kalangan bawah mengerti bahwa di kalangan elit itu tidak jalan sendiri, bahwa kita semuanya bagaimana caranya menyatu. Di masyarakat Madura termasuk di Jawa Timur ini banyak sekali organisasi yang mengatasnamakan kemaduraan. Tapi jalinan komunikasi, jalinan kebersamaan antara satu dengan yang lain kadang-kadang bukan kurang harmonis, tapi tidak terlalu connect dengan baik kan gitu tuh. Makanya kami undang semua LSM, untuk datang ke gedung Gerahadi ini
Yang penting jangan lebih dari 200. Kalau umpamanya lebih dari 200 harus di luar kan gitu toh. Karena Bu Hori, tentunya hari ini sahabatku Singkong dan Kopi ada peluncuran buku milik daripada Abah Haji Zaini. Tentunya Dewan Pembangunan Madura, termasuk kerjasama dengan IKAMA, Ikatan Keluarga Besar Madura. Ini harapannya tentunya selalu ingin menggali potensi Madura, ingin mentop up, dan ingat bahwa generasi milenial Madura harus mampu jadi gubernur. Karena tokoh-tokoh kita yang ada di sini adalah dulu orang-orang Madura. Tanggapannya Mas Bakori? Ya, selama ini yang di sini tokoh Madura, sesepuh Madura menjadi gubernur di Jawa Timur yang dikenal namanya sampai sekarang itulah Bapak Muhammad Nur. Bahkan orang-orang awam banyak, khususnya Madura yang ada di Surabaya, kalau ditanya gubernur Jawa Timur tetap jawabnya Pak Nur. Yang lain hanya penggantinya kan gitu tuh. Karena Bu Hori, Gerahadi adalah tempat paling bersejarah di mana para sepuh daripada Madura melahirkan ide untuk membangun jembatan Suramadu. Selanjutnya IKAMA maupun Dewan Pembangunan Madura, apa yang ingin dikeluarkan idenya untuk Madura ini? Sesepuh Madura, sesepuh IKAMA ikut andil besar terhadap suksesnya pembangunan jembatan Suramadu. Itu sebenarnya termasuk Pak Haji Zaini sebagai pembina IKAMA, sebagai ketua panitia pada malam ini, itu termasuk andil besar untuk mensukseskan pembangunan, bahkan pemancangannya sampai bagaimana caranya Bumiga segera mancang, itu juga termasuk oleh Pak Haji Zaini dan almarhum KF Fuad, termasuk tokoh-tokoh yang lain, Pak almarhum Haji Mustafa dan lain sebagainya. Semuanya dan setelah terwujud Suramadu sudah jambung dengan Madura, dulu berbayar. Nah, kami perjuangkan oleh teman-teman IKAMA, oleh tokoh-tokoh IKAMA, sesepuh IKAMA, bagaimana caranya tidak usah berbayar supaya pembangunan di Madura lebih cepat daripada biasanya. Dan artinya mengejar Surabaya, mengejar ketinggalan dari artinya Surabaya. Kawan-kawan IKAMA, sahabat-sahabat IKAMA dan Dewan Pembangunan Madura harus siap mendorong bagaimana pembangunan Madura, karena prospek ke depan itu jadi sebuah prioritas. Bukan hanya harus siap mendorong, tapi wajib bagi sesepuh IKAMA bagaimana caranya segala pembangunan di Madura segera berjalan kencang, berlari kencang. Dan bahkan sekarang sesepuh IKAMA sedang merintis bagaimana bisa terwujud tol Trans Madura, mulai dari Bangkalan sampai ke Sumeneb. Lah ini semuanya kajiannya sudah ada, tinggal pelaksanaan. Dan mudah-mudahan ini segera terwujud. Kemudian Indonesia Science Park Science Park yang akan dibangun di Madura oleh Bu Gubernur sendiri. Indonesia Islamic Science Park itu akan dibangun di Madura. Bukan hanya insya Allah akan secepatnya akan diwujudkan oleh Ibu Gubernur itu sendiri. Nyampang karena memang Madura adalah potensi umat Islam yang luar biasa, warga Nahdliyin yang luar biasa. Iya. Bayangkan Surabaya dengan Madura dengan setelah nyambung itu hanya 10 menit. Hanya 10 menit perjalanan. Makanya, dan apalagi sekarang sudah bebas. Oleh sebab itu tidak sepantasnya kalau Madura masih jauh ketinggalan dari Surabaya. Oleh sebab itu Bu Gubernur sekarang rupanya mendorong bagaimana pembangunan segera terwujud di Madura. Bahkan sekarang ada ide untuk membangun hotel bintang 7 di Madura. Setelah acara ini, acara apa lagi kemudian untuk mempersatukan daripada organisasi Ormas Madura yang tentunya harus dikaitkan, harus dirangkai kembali silaturahminya untuk menuju Madura Bersatu? Ya, ini mungkin kami segera bagaimana menjalin komunikasi dengan teman-teman komunitas Madura, termasuk khususnya yang mereka yang sudah mendirikan organisasi, jangan terpecah belah karena organisasi itu, tapi bagaimana dengan organisasi itu kita berlomba untuk mewujudkan kebaikan, berlomba untuk mewujudkan kreasi dan inovasi dari masyarakat Madura. Jangan sampai berlomba mendirikan organisasi tapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Ini yang penting bagaimana dengan organisasi itu berpacu, bagaimana menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat Madura khususnya, dan bahkan kami menggugah teman-teman perantauan yang sukses
khususnya ketua-ketua IKAMA, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Sumatera sampai Papua, karena insya Allah malam ini hadir ke semua ketua wilayah, mulai dari Papua sampai Sumatera, insya Allah malam ini ada, dan kami ke depan akan segera menjalin komunikasi bagaimana mereka itu sering-sering pulang ke Madura, karena dengan kepulangan mereka insya Allah dapat membangkitkan ekonomi yang ada di daerahnya masing-masing, khususnya di Pulau Madura. Terima kasih Kandapori. Sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, luar biasa sekali lagi. Tampak dari luar gedung Gerahadi sudah penuh dengan keluarga besar Madura dan sangat-sangat kental dengan adat dan istiadat Madura. Harapan kami berdua adalah bagaimana menuju grand design untuk Madura menjadi lebih makmur, makmur rakyatnya, makmur daerahnya, dan makmur semuanya. Terima kasih Kandapori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkong dan Kopi. Salam Singkong dan Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku Singkong dan Kopi. Luar biasa, hari ini ketemu dengan Celurit Emas. Abuya, hari ini kumpul semua masyarakat Madura, tokoh-tokoh Madura untuk bersilaturahmi. Kemudian ada juga Pak Mahfud MD, ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Apa harapan ketika semua potensi Madura ini, tokoh-tokoh ini berkumpul? Ini sebuah kesadaran baru bahwa hari esok harus lebih baik dari kemarin. Dan itu ya tak cukup hanya dengan cita-cita, tapi kita harus mampu untuk mewujudkan cita-cita itu dengan kerja keras. Jadi untuk ke depan kita butuh kebersamaan, semakin bahu-membau, berpegangan tangan, mengacungkan tangan untuk bekerja, berbuat untuk Madura yang bisa mengharumkan Indonesia. Abuya, malam ini nuansa Gerahadi penuh dengan seni-seni Madura. Bagaimana? Ya, itu salah satu wujud dari kebangkitan baru itu. Malam ini juga Abuya juga akan baca puisi kah? Ya. Apa judul puisinya, Abuya? Madura akulah darahmu.